Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa afsahi man nataqa bid-dad sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wandik alsinatana bil hikmati wal bayan waj'al kalamana khalisan liwajhikal karim nafi'an li'ibadikal mu'minin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang senantiasa dirahmati oleh Allah, di tengah derasnya arus kehidupan modern yang penuh hiruk dan pikuk, gaduh dan bising yang tak henti-hentinya mendera, kita seringkali terjebak dalam pusaran aktivitas tanpa henti dan bahkan tanpa guna. Layaknya sebuah mesin yang terus berputar, kita terbiasa dengan ritme yang cepat dan konstan, melupakan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang bersemayam dalam keheningan yang namanya diam. Kebisingan dunia seolah telah mengikis, seolah telah menghilangkan kemampuan kita untuk mendengarkan suara batin kita sendiri, untuk menghilangkan kemampuan kita untuk memahami diri sendiri, dan bahkan menghilangkan kemampuan kita meresapi esensi kehidupan yang sebenarnya. Makanya dalam hiruk pikuk kehidupan ini, acap kali kita kehilangan momen-momen berharga untuk merenungkan makna eksistensi diri kita. Bahkan kehilangan untuk menyelami kedalaman jiwa kita sendiri yang seringkali terabaikan oleh diri kita. Maka dalam kesempatan yang berharga kali ini, izinkan melalui video ini saya mengajak Anda semua dimanapun Anda berada untuk mari kita bersama-sama merenungkan sejenak, meluangkan waktu sejenak untuk merenung seberapa besar sikap diam kita nanti akan menjadikan kita manusia yang dikdaya, dan bahkan berapa dalam sikap diam kita nanti akan menjadikan kita menjadi manusia yang lebih bijaksana. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah, diam bukan sekedar bungkamnya mulut dari kata-kata yang tak perlu. Tapi dalam diam, jiwa kita sedang kita kondisikan untuk menemukan ruang suci, untuk mendengarkan bisikan hati yang terdalam. Di sana, di dalam diam, tersembunyi kearifan, di balik hiruk pikuk kehidupan, di mana kearifan itu menunggu untuk diungkap di dalam diam. Bagai cermin bening, kesunyian ini memantulkan esensi diri kita yang sejati, memungkinkan kita melihat dengan jernih siapa diri kita sebenarnya. Dalam momen-momen sunyi yang penuh makna ini, kita dapat merasakan denyut kehidupan yang sesungguhnya, melampaui ilusi dan topeng yang sering kita kenakan. Diam bukan tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk bersuara, tetapi dalam diam, kekuatan batin kita sedang ditempa. Di dalam diam kita belajar memilih respon yang bijak, bukan sekedar reaksi impulsif terhadap dunia. Di dalam diam kesunyian menjadi tempaan jiwa di situ, mengasah kesabaran dan kebijaksanaan. Di dalam diam terdapat ruang tenang, di mana kita belajar menenangkan emosi yang layaknya badai, meredakan gelombang pikiran yang terlalu berkecamuk, dan bahkan menemukan keseimbangan yang memungkinkan kita bertindak dengan penuh pertimbangan dan kasih. Diam bukan berarti kita tidak peduli atau sikap acuh tak acuh. Justru dalam diam, kepekaan kita terhadap sesama sedang tumbuh subur di situ. Kita membuka diri di dalam diam, mendengarkan tanpa prasangka, dan memahami tanpa tergesa-gesa.
Kesunyian menjadi jembatan empati yang menghubungkan hati kita dengan hati sesama kita. Kita belajar dalam diam, mendengar bukan hanya dengan telinga, tetapi mendengar dengan seluruh keberadaan kita, merasakan yang tak terucap dan memahami yang tersembunyi di dalam atau di balik kata-kata. Diam bukan sekedar absennya aktivitas fisik yang tampak, tapi justru dalam diam, pikiran dan jiwa kita bekerja aktif di situ. Kita merenung, mengolah pengalaman, merajut makna dari setiap kejadian hidup yang kita lewati. Keheningan menjadi laboratorium batin, tempat kita mengurai kompleksitas hidup dan menemukan pola-pola tersembunyi dalam kehidupan kita. Karena hakikatnya kehidupan kita itu adalah pola-pola yang akan selalu berulang-ulang. Karena dalam kesunyian diam itu kita akan menjadi produktif. Karena kita akan dapat melihat benang merah di situ. Di mana benang merah itu adalah yang akan menghubungkan satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Setelah terhubung, kita akan menemukan hikmah di balik ujian dan mengenali tujuan yang lebih besar dari perjalanan hidup kita. Diam bukan berarti kekosongan atau kehampaan. Karena justru dalam diam, kita sedang mengisi dalam diri kita sebuah kedamaian. Ruang sunyi ini memberi tempat bagi kreativitas untuk berkembang dan membuka pintu bagi inspirasi tak terduga. Keheningan diam menjadi kanvas kosong, di mana kita akan mampu menggoreskan goresan demi goresan ide-ide brilian. Di sini juga imajinasi dapat terbang bebas tanpa batas di dalam diam. Dalam kesunyian diam yang penuh potensi ini, kita dapat merasakan getaran halus inspirasi dari Allah Subhanahu wa taala, menangkap kilatan-kilatan wawasan baru dan menemukan solusi kreatif untuk tantangan hidup yang kita hadapi. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam keheningan diam yang sangat mendalam, kita akan menemukan sebuah kekuatan yang tak terbatas di situ. Melalui diam, kita sebenarnya sedang berjalan menuju pencerahan diri dan kedekatan dengan Yang Maha Kuasa. Mari kita renungkan bersama makna dan manfaat dari praktek mulia ini. Ketika kita memilih untuk diam, kita membuka pintu menuju ruang batin yang tak terbatas. Dalam kesunyian ini kita menemukan diri kita yang sejati. Terlepas dari hiruk-pikuk dunia luar, diam menjadi cermin yang mampu memantulkan keadaan hati kita, memperlihatkan sisi-sisi tersembunyi dari jiwa yang selama ini tertutupi oleh kebisingan-kebisingan dunia. Betapa indahnya ketika kita bisa mendengar detak jantung kita sendiri, merasakan aliran nafas yang lembut, dan menyadari setiap getaran pikiran yang muncul dan tenggelam, muncul lagi dan tenggelam lagi. Dalam momen-momen hening dalam diam ini, kita menemukan kekuatan untuk merefleksikan perjalanan hidup, mengevaluasi tindakan, dan merencanakan masa depan dengan lebih bijaksana. Dalam kacamata Islam, diam adalah ibadah yang tak ternilai harganya. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan diri kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta. Ketika lidah terjaga, hati menjadi lebih peka untuk menangkap bisikan-bisikannya. Bisikan-bisikan ilahi, bisikan-bisikan yang disematkan oleh Allah dalam hati kita. Diam sekali lagi bukan berarti pasif atau lemah. Sebaliknya, ia adalah bentuk kekuatan dan pengendalian diri yang luar biasa. Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Kalau mencermati sabda Rasulullah SAW yang demikian ini, sungguh indah sekali ajaran ini.
di mana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk memilih kata-kata kita dengan bijaksana, atau memilih keheningan dalam diam yang penuh makna. Kemudian dalam konteks masyarakat, praktek diam memiliki dampak yang luar biasa. Bayangkan saja, sebuah dunia di mana setiap individu memilih kata-katanya dengan hati-hati, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan menghargai keheningan sebagai ruang untuk pertumbuhan bersama. Dia menjadi alat yang ampuh untuk mencegah konflik, membangun empati, dan menciptakan harmoni sosial. Ketika kita belajar untuk mendengarkan lebih banyak dan berbicara lebih sedikit, kita hakikatnya sedang membuka diri pada perspektif baru, memahami sudut pandang orang lain, dan pada akhirnya menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan penuh pengertian. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang semoga dirahmati oleh Allah, dalam keheningan malam yang syahdu, mari kita renungkan bersama keteladanan agung yang telah diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, para sahabat radhiyallahu anhum, dan para ulama rahimahumullah terkait dengan sikap diam yang sangat mulia yang sudah dipraktikkan oleh mereka-mereka orang-orang pilihan. Betapa indahnya jika kita bisa menyelami makna terdalam dari kebijaksanaan mereka dalam diam, di mana mereka telah terbukti dalam sejarah, telah mengukir jejak-jejak kemuliaan dalam sejarah perkembangan Islam sampai detik ini. Rasulullah SAW sebagai sosok yang dikenal dengan keluhuran akhlaknya mengajarkan kita bahwa keheningan bisa lebih bersuara daripada kata-kata. Beliau SAW yang dikenal panjang diamnya dan sedikit tertawanya menjadi cermin bagi umatnya tentang bagaimana menjaga lisan dengan penuh kehati-hatian. Bayangkanlah betapa dalamnya makna sabda Rasulullah SAW yang pernah dalam sebuah hadisnya beliau menjanjikan surga bagi mereka yang mampu menjamin apa yang ada di antara dua rahangnya dan di antara kedua kakinya. Sungguh ini bukan sekedar janji, melainkan undangan untuk merenung betapa berharganya setiap kata yang terucap dan setiap langkah yang diambil dalam perjalanan hidup kita ini. Demikian juga para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, bagaimana beliau itu memberi keteladanan yang sangat mulia. Beliau semua para sahabat mengajarkan kita bahwa menjaga lisan adalah seni yang harus terus diasah. Betapa menggetarkan hati ketika kita membayangkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah memegang lidahnya sendiri, menyadari bahwa organ kecil ini bisa membawa pada berbagai kesulitan. Demikian juga sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dengan nasihat yang berharga, seolah berbisik lembut pada kita semua untuk selalu memilih berkata baik atau diam. Bukankah ini pilihan yang indah antara meraih keberuntungan atau memilih keselamatan? Demikian juga Abu Darda radhiyallahu anhu dengan kearifannya mengajak kita untuk melihat diam bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bentuk pengendalian diri yang paling agung. Sungguh betapa indahnya jika kita bisa lebih antusias mendengar daripada berbicara, menyerap kebijaksanaan dari sekeliling kita. Demikian juga sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kedalaman pemikirannya mengingatkan kita akan keseimbangan yang indah. Demikian juga dengan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan kedalaman pemikirannya mengingatkan kita akan keseimbangan yang indah. Keseimbangan yang apa? Keseimbangan karena diam bisa membawa wibawa.
namun diam dalam ilmu tidaklah baik. Begitu pula berbicara tentang kebodohan. Bukankah ini mengajarkan kita untuk bijak dalam memilih saat yang tepat untuk bersuara dan saat untuk diam? Tak terkecuali Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau pernah membuat sebuah perenungan yang mendalam, di mana beliau dalam perenungannya mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan bahaya lisan ketika tidak terkendali. Karena seringkali kita mudah terjebak dalam pusaran kata-kata tanpa dasar, dalam pusaran kata-kata yang tanpa sadar akan ada konsekuensi yang tidak kecil di situ. Tak terkecuali pula Al-Hasan Al-Basri rahimahullah pernah memberikan nasihat yang sangat bijak sekali. Bagaimana beliau menggambarkan keindahan keseimbangan antara menyampaikan kebaikan lebih utama atau diam. Namun diam lebih baik daripada menyampaikan keburukan. Bukankah ini mengajarkan kita untuk selalu memilih dengan bijaksana, menimbang setiap kata sebelum diucapkan? Dalam keheningan perenungan ini, marilah kita bersama-sama meresapi kembali makna terdalam dari keteladanan Rasulullah SAW, para sahabat dan para ulama dalam mempraktikkan sikap diam. Bukankah ini sebuah undangan untuk menjadikan diam sebagai bentuk ibadah yang agung, sebuah jalan menuju keselamatan dan kemuliaan? Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, dalam perjalanan spiritual untuk menguasai seni diam, kita dapat mengambil beberapa langkah praktis yang akan membantu kita tumbuh dan berkembang di dalam diam. Saya akan membuat sebuah ilustrasi yang sangat sederhana, yaitu ibarat kata kita sedang berada di taman yang indah, di mana setiap tanaman akan mewakili aspek dari praktek diam ini. Saya mulai di sudut taman yang sedang kita tempati. Kita sedang menanam benih pemikiran yang mendalam. Sebelum kata-kata meluncur dari bibir kita berhenti sejenak, merenungkan manfaat dan urgensi dari apa yang hendak kita ucapkan. Seperti seorang petani yang hati-hati dalam memilih benih terbaiknya, demikian juga kita sudah sepantasnya pun berhati-hati memilih kata demi kata secara cermat. Kemudian kita berlanjut di sebelahnya, kita menanam tanaman yang melambangkan kemampuan mendengar. Tanaman ini tumbuh tinggi dan lebar, mengingatkan kita untuk lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita melatih diri untuk benar-benar memahami lawan bicara, membiarkan akar pemahaman tumbuh kuat sebelum kita memberikan tanggapan. Demikian juga di dalam sebuah taman akan ada air di situ, air kedamaian, di mana air kedamaian itu mengalir di taman kita. Kita alirkan sedemikian lancarnya. Kenapa harus kita alirkan? Untuk menghindari kekeringan perdebatan yang tidak perlu. Kita belajar bahwa terkadang sebuah senyuman dalam diam akan lebih menyejukkan daripada hujan kata-kata yang deras. Di dalam taman tadi akan ada pupuk, di mana pupuk ini adalah pupuk spiritual berupa zikir. Kita taburkan saja di seluruh taman. Karena dengan memperbanyak zikir dalam hati, kita sedang menjaga agar tanaman-tanaman dalam taman itu akan tetap subur dan terhindar dari hama-hama yang berupa kata-kata yang tidak perlu. Kemudian di setiap malam kita akan melakukan perawatan taman dengan introspeksi. Jadi dalam merawat tanaman-tanaman dalam taman itu, kita lakukan dengan cara mengintrospeksi diri. Kita periksa setiap tanaman demi tanaman.
kita evaluasi kata-kata yang telah kita ucapkan sepanjang hari. Dan kemudian setelah evaluasi kita lakukan, kita akan merencanakan perbaikan demi perbaikan untuk keesokan hari dalam mengeluarkan kata-kata. Paling tidak dia menjadi jembatan yang menghubungkan taman kita dengan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadikannya sebagai sarana untuk lebih dekat kepada Allah, membiarkan keheningan menjadi media yang paling ampuh untuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masih di taman yang sama yang kita tempati, ada bagian tengah dari taman yang kita tempati, di mana tengah itu kita akan menciptakan sebuah kolam yang namanya kolam refleksi. Di sini kita belajar untuk lebih mendengarkan suara hati dan merasakan kehadiran Allah dalam setiap hembusan nafas kita. Akhirnya, setelah kita lakukan semuanya di dalam taman itu, kita tutup perawatan taman kita dengan doa. Memohon agar lisan kita selalu basah dengan zikir padanya. Hati kita selalu tenang dengan mengingat asma-asmanya, dan diam kita menjadi tafakkur akan keagungan keberadaannya. Dengan perawatan yang konsisten, taman diam kita akan tumbuh menjadi oasis kedamaian dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, sekilas renungan yang bisa kami sampaikan semuanya tentang diam. Insya Allah, semoga melalui video ini Allah berkenan memberikan taufik i'anahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat merenunginya, menghayatinya, untuk kemudian mempraktekkannya, sehingga kelak di masa depan kita akan menjadi dipermudah oleh Allah menjadi manusia yang dikdaya sekaligus bijaksana. Kurang lebihnya mohon maaf jika memang yang kami sampaikan ada salah ataupun kekhilafan dari kami. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.